Sayang, kembali lagi di Bincang Bencong. Bincang-bincang bareng Bencong. Sayang, kembali lagi di Bincang Bencong. Bincang-bincang bareng Bencong. Ya. Setelah sekian lama, Bincang Bencong tak pernah hadir. Dan kali ini kembali lagi hadir karena banyak banget DM-DM di Instagram ataupun komen-komen di YouTube. Kenapa saya selama ini tidak pernah memposting video-video dari Bincang Bencong. Nah, kali ini gue bakal menghadirkan salah seorang yang memberikan inspirasi ataupun bisa dibilang buat dia tuh pernah mengalami gini, dia tuh pernah mengalami mental illness, juga dia pernah mengalami bullying, terus body shaming. Ini tuh seorang wanita, dulunya itu badannya tuh kayak gemuk, terus dia kayak nggak pede, bahkan dengar-dengar dia pernah menikah di usia 15 tahun. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung panggilkan, ini dia Lisa. Hai. Halo, apa kabar? Ya, silakan duduk cantik. Selamat datang di Bincang Bencong. Bincang-bincang bareng. Tapi ini bukan bencong. Tongpel. Ini Tongpel, perempuan asli. Lisa, apa kabar? Baik. Nama kamu tuh kepanjangannya Lisa apa? Nama asli aku tuh Lisa Mariana Presley Zulkandar. Mampus, panjang banget. Lisa Mariana Presley Zulkandar. Oh, kalau gue Rianti Atma Negara Damayanti. Itu mah bisa-bisanya lu aja. Enggak, serius. Rianti Atma Negara Damayanti dipakai dimanapun jadi. Nggak perlu bikin janji, dipakai Indomie pun jadi. Indomie. Oke, Lisa, kesibukannya itu apa sekarang? Sekarang aku sibuk photoshoot. Photoshoot. Terus banyak tawaran iklan juga. Sorry, bukan iklan, syuting maksud aku kayak gitu. Oh gitu ya. Terus nih dengar-dengar aku kan sempat dengar nih dari salah satu teman aku. Jadi dia ini jadi aku tuh tahu dia tuh dari majalah pria dewasa gitu. Terus akhirnya aku juga ternyata dia tuh temen aku. Jadi makanya aku tuh benar-benar tertarik banget untuk mengangkat kisah hidupnya yang menurut aku sedikit agak ada menyedihkan, terus membuat memberikan inspirasi juga. Gimana ceritanya tuh? Gimana sih kamu dulu kayak gini loh? Aku pernah tahu kamu tuh menikah di usia 15 tahun kalau nggak salah itu. Itu kenapa? Kenapa kamu bisa menikah usia 15 tahun? Sebenarnya gue kayak agak nggak sanggup ya cerita, cuman gue harus cerita gitu. Ya mungkin bisa memberikan inspirasi lah buat teman-teman di iya, rumah. Jadi waktu itu bokap pas 2015 ya umur gue masih 15 tahun, gue mau masuk SMK dan itu udah kena diabetes mellitus. Oh. Iya. Dan udah nggak bisa kerja lagi kan, Kak. Udah nggak bisa kerja lagi. Akhirnya ya di rumah aja gitu kan bokap, terus bingung gitu kan. Mama juga cuman buka toko jadi kan kayak gitu. Terus ketemu nih sama laki-laki. Oh. Ya kan? Dia janjiin gue nih, ya kan? Ya, janji lah biasa laki-laki. Janji biasa. Gue mau sekolahin lu bahkan sampai kuliah, terus lu bisa buka usaha apa segala macam bla bla. Pokoknya banyak janji-janji yang dikasih sama gitu. laki-laki tersebut. Benar. Terus akhirnya dia bilang gini ke gue kan, ayo ya udah kita buka apartemen aja. Okay. Nah, gue di situ mulai bandel. Mulai bandelnya itu karena gini, gue pulang sekolah gue malah pacaran gitu. Dan pada akhirnya ketahuan sama nyokap. Sebenarnya nyokap orangnya biasa aja sih, ya karena namanya juga anak milenium. Nyokap gue juga maksudnya nggak terlalu kayak ngekang gue banget, enggak. Cuman dari keluarga bokap itu bertentangan. Akhirnya biar nggak terlalu jadi omongan dan nyokap gua nggak bikin sedih nyokap gua, akhirnya gua nikah siri. Kayak gitu. Jadi akhirnya saat itu kamu pada usia 15 tahun itu kamu nikah siri. Nikah siri. Terus? Nikah siri sampai 6 bulan. Terus
gue udah ngerasa keanehan nih udah 1 bulan terakhir Pernikahan, setelah pernikahan. sebelum divorce. Oke, setelah pernikahan 1 bulan, Iya. itu udah mulai muncul keanehan. Jadi kayak dia make sense gak menurut lo lembur itu setiap hari? Padahal dia kerja cuma auditor. Oke. Kayak gitu. Jadi ternyata ya benar, feeling gue dia cheating, dia selingkuh kayak gitu. Dan parahnya lagi dia bilang udah deh kita udahan aja. Terus dia bilang gue nggak suka lagi sama yang cewek dadanya kecil. Jadi diceraiin hanya gara-gara payudaranya kecil. Bukan itu. Ya, salah satunya itu. Waduh, pemirsa bincang-bincang, ada ya laki-laki kayak begitu. Terus jadi setelah itu apa yang kamu rasain? Dari situ gue sakit hati. Sakit hati? Jujur gue sampai save money gitu kan, sampai gue makan tuh gue irit karena dalam hati gue cukup diam. Tapi gue nabung itu sampai gue irit banget. Gue pengen banget ya udah deh, mau apalagi solusinya kalau bukan operasi gitu kan. Oh, jadi ceritanya ini para bencong lovers di rumah, bencong lovers. Gue gak mau munafikin, Bo. Oke, iya. Bo. Jadi Gua lu tuh operasi. operasi payudara ini akibat karena mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari mantan suami dari kamu. mantan. Jadi kamu tuh sekarang melakukan operasi itu akibat itu. Iya. Oh, jadi merasa kayak ada dendam nggak sih sama laki-laki itu apa gimana? Waktu itu sempat ada rasa dendamnya. Cuman ada satu teman baik gue nih. Teman baik gue, dia ngomong gini, lu jangan jadi orang pendendam, lu sakit hati boleh, tapi lu tunjukin who I am. Tunjukin aja. Oke. Ya, bahwa lu bisa gitu tanpa dia. Nah, akhirnya ini sebelum divorce gue cerita ya. Jadi waktu itu kita apartemen tuh studio lah. Iya. Gitu. Di situ ada nyokap bokap gue nggak tahu kenapa kayak ya namanya juga anak 15 tahun, gue masih kayak pikirannya sempit gitu kan. Dia ngomong katanya si Lisa mau bunuh diri. Emang iya gue mau divorce, mau suicide. Mau suicide. Kalau dia tinggalin gue. Gitu. Akhirnya dia nelfon bokap nyokap gue nih, yang bokap gue udah diabetes mellitus itu jempolnya tuh udah sorry tahu kan. Iya tahu. Akhirnya dia nampar gua in front my daddy kan. Terus gua bingung kenapa bokap gua nggak ada perlawanan. Pak. Udah stroke ya? Oh gitu. Dia udah apa? Langsung stroke sebelah saat itu terjadi. Pas melihat kamu ditampar di depan orang tua kamu sama. Oh gitu. Langsung kaget, dari situ hancur hati gua, hancur. Sekolah juga nggak gua terusin. Oh, jadi setelah itu maaf ya Lisa, maksudnya bukan bermaksud untuk mengungkit masa lalu kamu, tapi kan ini supaya buat pelajaran buat teman-teman di luar sana juga bahwa memang keputusan menikah terlalu muda itu memang kurang ini juga. Faktor ekonomi sih lebih tepat. Iya, waktu itu faktor ekonomi ya. Terus setelah itu berapa lama Lisa mulai move on dari keterpurukan itulah bisa dibilang? Kamu mulai mempercantik diri, mulai katanya kamu mulai operasi muka, terusan payudara dan semuanya kamu operasi karena kamu akibat akibat dari hal-hal itu gitu. Jadi gue menghilang 1 tahun. 1 tahun menghilang. Setelah itu gue menghilang, gue blok itu WhatsAppnya mantan. Udah aja gitu, terus langsung pas gua after surgery, dan itu nggak mudah, gua surgery itu gua kayak ditolak karena gua masih 17 tahun. Dia bilang underage, masih di bawah umur, nggak bisa. Oh iya, karena memang pemirsa, karena memang orang yang di bawah umur itu memang belum boleh melakukan surgery apalagi di bagian payudara dan sebagainya gitu. Jadi harus memenuhi kriteria ya, harus memenuhi umur segala macam karena dampaknya akan berbahaya ya. Akhirnya ada hitam di atas putih di situ. Bahwa gue menyetujui di umur yang 17 dan harus ada izin dari orang tua juga kan. Akhirnya nyokap kan juga sakit hati otomatis kan. Ya udah, akhirnya di situ tanda tangan.
Tanda tangan. Akhirnya dikerjain operasi itu gue recovery selama 1 bulan dan gue cuma pegang uang itu 1 juta itu buat recovery dan nggak bisa ngapa-ngapain. Tau nggak after surgery itu boobs surgery ya, boobs job, kita nggak bisa ngapa-ngapain sampai 1 bulan gitu. Bangun aja kayak minta harus apa pertolongan orang gitu, dan gue cuma yang kayak makan warteg, gue ngirit gitu. Oke, yang pertama diubah dari tubuh kamu itu apa? Payudara. Terus setelah itu apa lagi? Payudara, terus hidung tuh sampai 4 kali. Oke, jadi teman-teman di rumah, aku juga pernah tahu Lisa ini sebelumnya badannya itu memang besar banget. Nanti aku akan munculin di sini ada foto dia sebelum operasi dan sekarang setelah operasi, nanti kita akan lihat. Dan itu memang perbedaannya sangat luar biasa sekali. Jadi terdorong dari hal itu, jadi sehingga memotivasi kamu untuk berubah lebih cantik lagi. Oh. Karena buat kalian yang saksiin sekarang nih di YouTube-nya Karyan, jangan pernah body shaming karena itu bikin sakit hati dan psikis orang tersebut pun juga terganggu gitu. Mental semua, akhirnya kadang bullying itu tuh nggak baik. Oke. Gitu. Sampai sekarang gue masih inget gimana betapa sakitnya gue dibully. Bahkan bukan sama orang lainnya gitu, kayak sama teman-teman dekat, keluarga gitu yang nggak ngerti apa yang gue rasain. Tanpa gue sadarin, ya emang gue udah jadi pas bokap gue meninggal kan udah jadi sosok penggantinya bokap gue tanpa gue sadari. Oh, jadi kamu sebenarnya nggak perlu disebutin sih kewajiban anak ya. Anak untuk orang ya, tuanya. tapi kan sebenarnya kan anak laki-laki harusnya, tapi kan ya kamu sebagai tulang punggung keluarga juga itu suatu ini. Dan tapi sekarang setelah kamu kan sekarang udah ya bisa dikatakan udah alhamdulillah sukses, bisa membantu keluarga. Terus paling tidak ini suatu pelajaran lah buat teman-teman di rumah bahwa keterpurukan itu bukanlah segala hal. Ini contohnya Lisa itu ambil aja hikmahnya. Mungkin kalau nggak ada kejadian sebelum itu mungkin gue nggak akan sekuat sekarang gitu kan. Karena hidup tuh nggak boleh kayak Yupi lembek gitu ya Bu. Kayak Yupi lembek ya. Lembek nih gitu, nggak boleh karena Jakarta tuh keras banget. Ya Jakarta keras ya nih. Kalau nangis. Nggak apa-apa. Nggak keras kan. Ini terus, enggak, mohon maaf, ini isinya ale-ale sama keratindeng gitu. Apa? Enggak bilang tadi, McAllen. Oh, McAllen. Isinya alkohol, jadi setiap laki-laki yang ketemu dia masa dinenenin langsung mabok. Ini hiburan ya Nek, karena kan dia nangis-nangis kasihan nih. Kayak ini gue bener-bener cerita deep dan cuman di acaranya Karyan doang. Iya, makanya terima kasih lo banyak Lisa, dan aku melihat sekarang Lisa juga rajin kayak jualan pelangsing juga. Lisa ini tadinya badan itu gemuk banget loh, terus dia itu sekarang kayak ada bisnis jual pelangsing, terus bisnis juga. Boleh nih promo di sini. Boleh silakan. Boleh. Langsung laksa. Boleh. Jadi kalau butuh pelangsing bisa langsung menghubungi Lisa, sama ada dia jualan juga piyama kayak baju tidur gitu kan. Apa namanya? Sleepwear. Oh, itu keren banget. Luxury, beda desainnya. Oke. Gue nggak desain sendiri, gue suka kayak gambar-gambar gitu. Aku sih benar-benar salut sama Lisa setelah denger cerita-cerita Lisa, itu menginspirasi. Dan buat teman-teman di rumah yang pernah mengalami body shaming ataupun pokoknya stop body shaming, stop bullying, karena kita tidak tahu kedepannya nanti jangka panjang after dibully itu gimana. Dan kita juga nggak bakal tahu besok kita akan jadi apa. Dan kita nggak boleh sama sekali ngehina orang karena kita nggak tahu orang yang kita hina akan jadi apa nanti. Makanya, dan ini contohnya Lisa sekarang sudah berubah 180 derajat Celcius. Oh, panas ya. Ya udah, Lisa terima kasih banyak nih. Aku pengen tanya lagi nih, sekali lagi. Itu berapa sih keseluruhan operasi habis biaya yang kamu keluarkan untuk operasi payudara, operasi bokong, operasi bokong gue enggak bohong, jangan bikin rumor dong. Enggak, ini bokong asli. Kagak kempolan. Asli. Oh, kempolan kayak bencong juga, lu pakai kempolan. Gue mau jujur daripada dibully duluan. Oh iya, kan benar. Gue mendingan jujur orangnya. Ini kira-kira menghabiskan uang berapa juta ini? Mana dulu? Untuk boobs. Kalau boobs itu around
70 kali. 70 juta. Wow, itu nggak bisa gitu minta yang ada rasa-rasanya? Nggak bisa? Rasa-rasa apaan? Ya, bisa ada rasa-rasanya gitu. Nggak bisa? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Tetap Udah begini, Mekelan. 12. Oke, hidung itu berapa? Hidung ini gue 4 kali. Ceritanya panjang juga. 4 kali? Iya. Gila, operasi hidung 4 kali? 4 kali. Kenapa bisa 4 kali? Pertama, maafnya ya gue dari pas umur 14 tahun itu gue udah pakai yang kayak krim-krim Ya, krim setan lah ya. Krim-krim merkuri lah ya. merkuri hydroquinone lah gitu Iya. ya, Bo ya gitu. Jadi dia tuh nipisin kulit. Oke. Terus gue minta sama si dokter tinggi. Oke. Dan dokter itu nggak tahu gitu. Ya udah dikerjain aja sama dia. Akhirnya di sini Jebol. biru. Nggak, Bos, sebenarnya jujur aja mah gue mabok, terus gue nyetir, ngajak lagi tuh kan langsung biru. Oke, jadi makanya pemirsa Jangan mabok. kalau pas mabok. Kalau mau klub mabok. mendingan naikin aja taksi kalau Grab. Ya kalau nggak naik Gojek sayang. Jadi sebelum nyampe klub rambut udah acak-acakan, Iya. bulu mata udah pada lepas. Oh gitu. Jadi udah 4 kali. Udah 4 kali. Nah, itu kan udah tuh. Terus gue kayak maksa gitu lagi. Maksa lagi nih ke lain dokter. Iya. Gue maksa sama dia. Itu ada hitam di atas putih tuh nggak boleh juga. Oke. Iya kan? Akhirnya dikerjain sama dia karena ya udah terserah lo deh gitu. Tuh dokter tuh Bernekat lah ya. Cuannya aja kalau mau gimana. Akhirnya lo tau nggak sih gue sempet jebol. Oh, itu untuk yang 2 kali. 2 kali tuh. Terus ketiga kalinya. Ketiga kalinya gue operasi lagi, gue minta natural aja deh karena mau lebaran. Si Risa ini orangnya menolak pesek pada saat itu ya kan, nggak mau gue nggak mau pesek, gue bilang gitu kan. Jadi natural, biru lagi nggak bisa. Akhirnya gue udah kayak trauma, kayak gue udah buang-buang kayak parah deh, itu udah benyongan, Iya, buta, banyak lah ya, buta itu bahasa banci, ini kan banci. Enggak, Oh iya, halo, cewek asli. Rumor netizen kan mulutnya pada Oh iya, bener-bener, ini cewek gilingan. asli, sayang. Terus. Terus gua buka baju nih. Terus, Dia oh buka baju, yang ono aja asli katanya, tapinya Iya. Oke, terus akhirnya yang terakhir, yang keempat Yang keempat itu gua harus tunggu 3 bulan. 3 bulan? Dokternya galak banget. Dia bilang gini, kalau lu nggak mau nunggu 3 bulan, karena untuk meregenerasi kulit baru. Jadi dia biar nggak tipis tuh Kak, ya kan? Biar nggak tipis. Dan dia bilang gini, kenapa kamu pakai implan tuh selalu merah atau biru ujungnya gitu? Karena muka kamu tidak bisa menerima benda asing yaitu implan. Oh, jadi akhirnya yang Pakai pertama kali. rips. Oh, jadi pakai tulang iga. Kartilat sebenarnya itu juga waktu itu kartilat kan juga dipakai, tapi harus tetap ditunjang pakai implan gitu. Oh, karena awalnya itu tulang rawan. pakai tulang kuping. Ah. Setelah tulang kuping dan tulang iga. Ah. Ya Allah. Besok pakai tulang ceker depan, kayak dulu. Lucu ya perempuan ini. Oh gitu, jadi 4 kali itu. 4 kali, udah ini terakhir lah ya. Ya udah bagus kan? Udah Dulu bagus, kanan, udah cantik kok. kiri. Oke, jadi ternyata nggak untuk cantik itu memang nggak sedikit ya Iya. budgetnya ya. Jadi untuk para teman-teman di rumah, tolonglah hargailah para wanita seperti aku. Jangan pernah ngelakuin body shaming lah, pokoknya terus tapi ya nggak apa-apa kita dihina gitu sama orang, nggak apa-apa. Itu buat memotivasi. Ya kan, karena kalau nggak ada kayak gitu-gitu ya udah kita stuck aja gitu hidup kita di situ aja terus, nggak bisa. Karena taraf hidup itu harus begitu. Oke, Tapi tetap down to Bagus. nggak boleh sombong. Oke. Ya karena kesombongan itu adalah Din dulu becok lagi ngomong. Karena kesombongan itu adalah Terus kesombongan itu adalah awal dari sebuah kehancuran. nah, betul. Kenapa gue bisa berbicara seperti itu? Gue pernah sombong. Oh, pernah sombong? Pernah. Pernah sombong? Pernah. Terus akhirnya setelah sombong lu hancur? Bukan down, Bo. Oh, down. Terus gue mulai ini lagi, mulai kayak koreksi diri gue lagi, gue berdoa, oh ini ternyata salahnya gue gitu. Panjang deh, Bo, kalau misalnya diceritain, Bo. Kayaknya 2 hari ya. Kagak. Apa? 9 season. 9 season, Sinetron. sinetron tertanjung. Cinta Fitri. Ya udah pokoknya hari Bukan ini tuh episode lagi. Lisa ini sangat memberikan inspirasi buat teman-teman. Semoga lah memberikan inspirasi buat teman-teman
bukan berarti ya sebenarnya untuk menikah di usia dini itu memang belum siap ya, memang. Jangan gua pernikahan dini itu jangan. Jangan ya. Aktif Jangan. menikah aja pernikahan dini filmnya nggak ini ya. Iya, jadi jatuhnya sebut saja saya Lisa Jamur, janda bawah umur. Tapi saya tuh nggak punya anak. Enggak. Oh enggak, ya. Nggak punya, gue nggak punya anak. Oh ya udah. Gak mau gue diguntingin desa. Oh ya udah. Gue udah pintar duluan, Bu. Ya udah. Pokoknya Lisa terima kasih. Terserah kan, vlog-vlog desa. Iya benar. Ya kan, terserah dong gue mau ngomong apa juga. Emang natural gue begini, gue gak mau munafik-munafik setting gue. Gak mau, gak ada settingan hidup gue. Iya udah benar. Yang disetting cuma badan doang aja. Ini lagi ngomong pantat gue operasi ya. Kagak, gue berdiri dulu, gak bisa. Oh iya boleh berdiri. Gak bisa. Oke, berdiri, Gak bisa. muter. Asli. Agak mundur sini Bu. Nah, Asli, percuma, Bu. ini asli. Iya, yang Oke. asli, yang palsu tuh cuma Yang palsu ini cuma itu. sama ini nih. Oke, tapi kalau pas dimuterin sini, Uh-uh. mohon maaf. Oh Lu jangan itu kepoan. ini kempolan kayak bencong ya pakai kempolan. Karena nggak imbang bawa sama airbag gue. Oh iya bener. Pantura gue kecil. Oh, jadi kenapa nggak ada niatan gitu bikin operasi pantat Kan- Lu Cinta Luna? Yang gue denger, yang gue denger gue pengen banget kayak cewek Latin ya kan. Iya. Kok lama-lama sih makin jauh ya? Iya bener. Terus Kok apa namanya? Katanya nggak bisa jalan. oh iya, karena gini loh, kalau orang operasi ini pakai implan ginian, katanya kalau jongkok aja kayak bawa gaun, berat kayak bawa aqua galon. Nah, gue teko-tekonya jereng gitu kan. Dengan gue operasi payudara aja banyak nih orang netizen kan bilang, ih bencong, ih gini. Nah, gue takut. Oke, itu- Gue gak takut ya netizen bodo amat. Sebenernya gue pengen banget. Ini dong sponsor dong. Sugar daddy. Oh iya. Lisa Mau gini. dong operasi pentong, bener deh mau kayak cewek-cewek Gila, Latin ini bisa perempuan. cuek-cuek gini tau gak sih tuh? Nah. Gitu ya, Bo. Bisa gini ya. Lu punya payudara segede gini berat nggak sih kemana-mana? Berat gue beban. Berat ya. Iya. Tapi gue suka jadi kalau ke mall itu selalu menjadi sorotan. Oh menjadi sorotan. Iya. Jadi gue suka. Oh iya benar. Ya nggak apa-apa lah ya. Pokoknya aku pengen ngucapin terima kasih banyak buat Lisa hari ini yang udah sama-sama. mau sharing. Mudah-mudahan ini bisa Ingat gue cuma cerita di sini doang. Iya terima Sebelumnya kasih. gue udah pernah kayak diundang gitu buat terus story gue. Oh. Cuma bumbunya emang doang, kenapa Oh ya? ya udah nggak apa-apa. Bekong lu kuat kali ya, Bo? Enggak, beyongannya mahal sayang. Oh iya, beyongan. Ya udah pokoknya terima kasih Lisa udah hadir di sini. Kita udah sharing terus mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman di rumah bahwa jangan pernah menikah muda. Terus apa lagi body shaming? Body shaming, bullying nggak boleh pokoknya itu ya. Iya, kalau mau kritik dengan cara yang baik, Iya, tapi kalau mau kata-katanya operasi tetong seperti Lisa, tetongnya bikin 6 juga nggak apa-apa biar kayak Maksud gue kalau mau bikin tetong sesuaikan dengan tinggi badan Anda, Mbak. oh iya benar. Kalau nggak terlalu kelihatan beke. Oh iya, beke Iya kan? ya. Beke tau nggak Apa beke? itu, Ini kalau pendek? gue lepas heels nih. Oke. Tuh, gue mah orang yang nggak mau munafik tuh lepas heels. Betul dari heels gue lumayan itu Oh, ya. iya. Walaupun bukan lobotang, bukan jisep, bukan, tapi lumayan lah ya di atas 2 juta mah. Pamer dikit sombong ah. Gue nggak di endorse, Bo. Ya udah. Siapa gue Ntar ada di-endorse, endorse. Bo. Udah, ini outframe ini lama-lama perempuan gila ya. Pokoknya terima kasih Lisa hari ini udah hadir di sini, udah mau sharing di Bincang Bencong. Mudah-mudahan bisa selalu memberikan inspirasi Iya. buat teman-teman di sana. Ingat, pokoknya sekali lagi buat mantan suami kamu mungkin yang lihat di sana apa yang mau pengen kamu ucapin? Masih mau sama aku. Ketik Ciduan lah sih. Apa? Dia ciduan lah. Ciduan. Kirain gini, mau sama aku ketik rek spasi Iklan zaman dulu ya, Apa ya Bo. benar. Oke, Iya, pokoknya dulu. terima kasih Lisa udah mau hadir ke sini. Terima kasih atas sama-sama. waktunya. Undang-undang lagi ya. Ya boleh, sukses kedepannya buat karir Lisa. Ini jangan lupa di follow nih kan. Gua Ya. kan ada Oke, Instagramnya Lisa apa? Ya Lisa Mariana enggak Lisa Mariana Presley. Oke, Nama ada- asli jangan julid lo. Oke. Ada itu nama dari bokap itu nama hoki. Oke benar. Terus ada apa lagi Lisa punya streaming apa? Ada dokter dr.slim. Pokoknya catat aja di bawah sini deh Oke, ya kan. DR. Gue kan suka pansos orangnya. Oh yaudah, gimana DR? dr.slim_solution by Lisa. Ingat yang by Lisa jangan nyari-nyari di Shopee. Ntar lu komplain sama gue, palsu. Oke, berarti yang asli cuma ada di kamu. Iya, Itu terus obat langsing. terus ini apa namanya? Sleepwear juga. Oh iya. Luxury sleep wear by Lisa buat bobo sama selingkuhan sama
Iya, sugar daddy juga nggak apa-apa. Ya udah pokoknya terima kasih Lisa, sampai ketemu lagi. Udah hadir di sini, seneng banget aku bisa ketemu lagi kamu di sini dalam keadaan sekarang yang wow luar biasa. Masa Nanti sih, saya akan memunculkan foto Lisa zaman dulu, begitu seramnya dengan body yang Bomber. bukan bomber lagi. Lu mau nggak berteman Beneran. sama gue? Apa? Kalau gue masih begitu? Gimana ya? Mau sih kalau gue kan gue emang berteman sama lu memang Sama udah siapa aja, gue yang penting berteman sama hati siapa baik aja, ya. yang penting hati baik. Dan pernah julid. Oke, terima kasih Lisa. Iya. Sampai ketemu lagi di Bincang Bencong, Bincang-bincang Bareng bareng Bencong. Bencong. Gue Bencong, Bencongnya ya. Bencong. Ya udah, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen di sini. Komen. Dah. Ay.